menjadi guru profesional. Profesionalisme guru adalah guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya yang berperan sebagai pendukung profesionalisme guru. Kemampuan akademik tersebut antara lain memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang, dan jenis pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Menjadi guru profesional berarti kemampuan guru melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar seperti yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang 1945, UU SPN nomor 20 tahun 2003 dan UU GD nomor 14 tahun 2005. Disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Menjadi profesional berarti guru harus mempunyai kompetensi kepribadian di mana hal tersebut adalah kemampuan kepribadian yang stabil dan dewasa, arif, bijaksana, berakhlak mulia, dan berwibawa. Seorang guru juga harus mempunyai kompetensi profesional yang merupakan kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam. Kemampuan menguasai materi antara lain tentang konsep dan struktur materi ajar. Materi ajar yang ada di dalam kurikulum menghubungkan konsep antar mata pelajaran terkait. Menjadi seorang guru yang profesional. Yang pertama adalah menguasai kurikulum. Seorang guru hendaknya menguasai dan menjalankan kurikulum yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dimaksud ialah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dengan adanya kurikulum ini, seorang pendidik akan mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan perkembangan pola pikir si peserta didik. Yang kedua, menguasai materi yang diajarkan. Pelajaran merupakan serangkaian materi yang diajarkan oleh pendidik dalam kelas. Pelajaran yang ini sangat berperan penting bagi peserta didik dalam memperoleh informasi, sehingga seorang pendidik haruslah menguasai semua materi pelajaran yang akan ia sampaikan kepada peserta didik. Apabila pendidik tidak menguasai materi yang akan disampaikan, maka penyampaian materi atau informasi tidak akan efektif atau tidak akan mudah dipahami oleh anak didiknya. Yang ketiga, terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Metode pengajaran adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau mengajar peserta didik, di mana metode pengajaran yang tepat adalah dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dapat dengan mudah dipahami tentang apa yang diajarkan. Selain metode penyesuaian kondisi dan suasana belajar yang baik juga sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar bagi para pendidik. Yang keempat, mempunyai perilaku yang baik. Moral atau perilaku yang baik adalah suatu perbuatan baik yang ada di dalam diri seseorang. Jadi, seorang pendidik hendaknya mempunyai perilaku atau moral yang baik agar mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik. Dengan adanya moral ini, seorang pendidik akan mampu mengontrol tingkah laku maupun sikap saat mengajar, sehingga tidak ada perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar. Kemudian, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang ia jalankan sebagai seorang pendidik. Kedisiplinan yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin waktu. Seorang pendidik hendaknya datang dengan tepat waktu saat melakukan tugasnya, sehingga dengan kedisiplinan waktu akan
menjadi teladan atau contoh yang dapat diikuti oleh peserta didik. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah mampu berkomunikasi. Seorang pendidik hendaknya mampu berinteraksi dengan orang tua peserta didik atau mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk turut serta dalam memberikan arahan bagi para peserta didik supaya proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Dan dengan adanya interaksi antara pendidik dengan orang tua serta juga dengan masyarakat, para peserta didik akan tetap terpantau di dalam lingkungan masyarakatnya. Seorang guru sangatlah besar tanggung jawabnya terhadap peserta didiknya, karena guru adalah pencetak generasi anak bangsa. Guru juga sebagai teladan bagi peserta didiknya, karena setiap perbuatan, ucapan, dan segala apapun yang dilakukan guru adalah sorotan atau contoh yang selalu menjadi pusat perhatian bagi peserta didiknya. Seperti dalam pesan Kiai Haji Zainullah Rais, seorang guru profesional haruslah memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Jujur saja tidak cukup dimiliki, karena di samping kejujuran, integritas yang tinggi juga harus dimiliki. Karena kejujuran adalah segala apa yang disampaikan sesuai dengan yang dilakukan. Sedangkan integritas adalah segala ucapan, pikiran, dan hati adalah sama atau satu. Beliau menekankan bahwa jujur saja tidak cukup dan harus dibarengi dengan integritas yang tinggi untuk menjadi seorang guru yang profesional. Tanggung jawab guru profesional. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah tempat mereka bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan juga agamanya. Tanggung jawab seorang guru profesional antara lain: 1. Tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan ini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, strip wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah tanggung jawab spiritual dan moral. Tanggung jawab spiritual dan moral ini diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang terakhir ataupun yang kelima adalah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui
melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual.